Assalamualaikum, halo semuanya. Gimana nih kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Selamat datang kembali di mata pelajaran konstruksi dan utilitas gedung. Oh iya, tahukah kamu gambar apa yang akan kita gambar di video tutorial kali ini? Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jadi, di video tutorial kali ini kita akan menggambar detail kuda-kuda kayu menggunakan AutoCAD. Ini adalah gambarnya. Sebuah kuda-kuda kayu dengan bentang 7 meter lengkap dengan penutup atapnya. Kita bisa mulai dengan membuat garis as yang di offset sejauh 3500 mm ke kanan sebanyak 2 kali. Lalu, copy balok sleeve dan dinding, letakkan di ujung kanan dan kirinya seperti gambar berikut ini. Berikutnya, kita akan membuat balok tarik. Kita dapat menggunakan perintah XL, kemudian hubungkan dari titik tengah ke titik tengah lainnya. Kemudian offset sejauh 120 mm. Selanjutnya, kita akan membuat garis bantu yang di offset sejauh 50 mm untuk membantu membuat kaki kuda-kuda. Kemudian, tarik garis dari titik tersebut ke atas dengan sudut 30 derajat. Kemudian, offset kembali sejauh 120 mm. Langkah berikutnya, kita akan membuat sambungan antara balok tarik dengan kaki kuda-kuda. Dimulai dari offset garis atas sejauh 20 mm ke bawah, kemudian kita membuat lingkaran untuk membuat garis bantu. Lalu tarik garis dari titik ini ke atas, lalu kita extend garis tersebut, lalu tarik garis dari sini ke sini. Kemudian kita dapat menghapus bagian yang tidak digunakan hingga rapih seperti ini. Lakukan langkah yang sama untuk sambungan lainnya. Untuk sambungan bagian atas, kita dapat mengoffset garis as terlebih dahulu sejauh 60 mm ke kiri, kemudian offset lagi dari garis tersebut sejauh 20 mm. Lalu, kita dapat menggambar lingkaran, kemudian garis, dan kita dapat merapikan garisnya kembali seperti gambar berikut ini. Kemudian, kita akan membuat balok sokong. Yang pertama, kita dapat offset garis dari balok tarik ke atas sejauh 200 mm. Kemudian, tarik garis dari titik paling kanan ke bagian tengah kaki kuda-kuda, lalu di-offset ke kanan dan ke kiri sejauh 60 mm. Dan hasilnya akan seperti ini. Kemudian, ulangi langkah-langkah untuk membuat sambungan di bagian kaki kuda-kuda dan balok sokong. Baik, jika sudah, langkah berikutnya adalah kita akan membuat garis as untuk tupai-tupai. Jadi yang pertama, offset pada kaki kuda-kuda sejauh 60 mm agar kita dapatkan garis as. Kemudian offset kembali sejauh 200 mm. Kemudian kita dapat extend garis tengah yang balok sokong. Kemudian dari titik ini kita tarik garis
tegak lurus ke garis yang ada di luar. Ini gunanya kita dapat memastikan tinggi tupai-tupai nanti. Sebelum membuat tupai-tupai, kita dapat membuat balok gording terlebih dahulu dengan ukuran yang sama, yaitu 80-120. Kemudian tarik garis di tengah dengan ukuran 80, kemudian 80 di kanan dan 80 di kiri. Kita dapat mirror, lalu offset ke bawah sejauh 120 mm dan tarik garisnya hingga berbentuk seperti ini. Kemudian kita dapat membuat bagian yang tumpul pada tupai-tupai menggunakan perintah chamfer dengan jarak 30-30. Lalu tarik garis di sini dan hapus sisanya. Seperti ini. Kemudian buat garis tengah pada tupai-tupai yang telah digambar. Kemudian blok dan putar tupai-tupai sejauh 30 derajat. Kemudian pindahkan tupai-tupai dengan garis tersebut dan cocokkan seperti gambar berikut ini. Tidak lupa untuk membuat sedikit coakan untuk tupai-tupai agar dapat merekat kuat pada kaki kuda-kuda dengan mengextend sejauh 20 mm ke bawah. Kemudian kita dapat menghapus sisa garisnya seperti ini. Setelah itu kita dapat membuat kaso dengan cara perintah XL. Kemudian tarik garis antara balok gording, kemudian di offset sejauh 70 mm karena kaso yang kita gunakan berukuran 5x7 cm dan yang terlihat adalah sisi yang 7 cm. Hapus bagian yang tidak perlu. Kemudian kita akan membuat balok nok dengan ukuran yang sama, yaitu 80x120 mm. Kita pindahkan ke sini dan letakkan di sini. Kemudian buat garis dari tengah balok, lalu hapus bagian yang tidak digunakan. Berikutnya kita akan membuat papan ritter. Mulai dengan rectangle dengan ukuran 20 dikali 200 mm. Kemudian geser papan ritter masuk ke dalam balok nok sejauh 50 mm atau 5 cm. Berikutnya, kita akan membuat reng dengan ukuran 30 dikali 40 mm. Reng adalah
kayu yang berada di atas kaso. Kita putar reng dengan sudut yang sama, yaitu 30 derajat. Kemudian pindahkan dan letakkan persis di atas kaso. Seperti ini. Jika sudah, copy reng dengan jarak 200 mm. Jarak ini berkisar 200 sampai 300 mm. Langkah berikutnya, kita akan membuat penutup atap, yaitu genteng. Mulai dari garis sejauh 250 mm, kemudian di offset 50 ke atas, lalu offset 20 ke bawah, kemudian 20 lagi ke atas, dan buat garis seperti ini ke atas lagi buat penutupnya, lalu buat di ujungnya sedikit 10 mm, dan sejajar di sini untuk dapat membuat pengaitnya. Hapus bagian garis-garis offset yang tadi dan akan terlihat seperti ini. Jika sudah, kita blok, lalu kita beri nama agar dapat menjadi satu kesatuan, tidak perlu di satu-satu. Kita pilih titiknya di sini, kemudian pilih objeknya, kita blok lagi, dan oke. Nah, sudah jadi blok untuk genteng. Untuk membuatnya rata ke atas, berbaris ke atas, kita tidak perlu mengkopinya satu-satu. Kita hanya cukup copy sekali dengan jarak 200 mm. Kemudian kita gunakan perintah array atau array klasik. Kita ubah rows-nya menjadi 1 dan kolomnya menjadi 20. Lalu pilih objeknya satu aja, kemudian jaraknya di sini, lalu sudutnya juga dari titik ini ke titik ini. Oke. Nah, kita bisa lihat ke atas. Berikutnya, kita dapat menambahkan bagian kaso sejauh 1 meter atau 1000 mm di ujung. Jika sudah, kita dapat menghapus bagian genteng berlebih. Lalu, kita dapat membuat papan lisplang pada ujung kaso. Kita dapat mengcopy papan Ritter karena papan Ritter dan papan lisplang memiliki ukuran yang sama. Kemudian putar papan lisplang dengan derajat yang sama, yaitu 30 derajat. Lalu tempatkan di sini. Jika sudah, kita dapat membuat balok terusan pada balok tarik,
hingga menyentuh kaso. Lalu berikutnya membuat balok tembok dengan ukuran yang sama, yaitu 8-12, hanya posisinya dibuat melintang. Jika sudah, blok seluruh bagian yang telah kita buat. Kemudian, agar kita dapat mendapatkan bentuk segitiga utuh, maka kita tinggal mirror. Lalu pilih titik cermin di sini, enter. Oke. Dan ini adalah gambar atapnya. Langkah berikutnya, kita akan membuat bagian sambungan pada titik sambung ini. Yang pertama yaitu pola sambungan pada kayu. Kita menggunakan sambungan bibir miring berkait. Kita mulai dari offset ke kanan dan ke kiri sejauh 170 mm, lalu 20 mm dari atas dan bawah. Kemudian tarik garis miring di sini dan ke sini. Lalu buat garis tegak lurus dari titik ini ke atas. Kemudian pindahkan tengah ke titik tengah garis tersebut. Lalu kita dapat merapihkan bagian-bagian yang tidak digunakan agar sambungannya terlihat rapih seperti ini. Berikutnya, kita akan membuat balok pengunci, yaitu balok yang berada tepat di atas bagian sambungan ini yang bertujuan untuk memperkuat sambungan. Diawali dengan offset 20 ke bawah dari balok tarik, kemudian ke atas 120 mm. Lalu 400 mm ke kanan dan ke kiri. Offset kembali sejauh 120 di sini, 120 lagi di sini. Extend, lengkapi garisnya. Kemudian kita dapat menghapus garis yang tidak diperlukan dengan trim. Dan kita dapat merapihkannya seperti ini, atau menghapusnya lalu memberi garis baru. Kemudian kita buat ujungnya menjadi tumpul dengan perintah chamfer sama 30 30 atau 50 50. Setelah itu kita blok, lalu kita group agar jadi satu kesatuan. Berikutnya, kita akan membuat plat strip. Plat ini berukuran 4 kali 40 cm. Kita dapat membuatnya dengan rectangle dengan 40 400. Berikutnya, untuk membuat baut, kita dapat Ctrl 3, pilih tab mechanical, lalu pilih Haze-Nut Matrix. Ini adalah gambar baut untuk mengeratkan plat strip pada kayu yang bertujuan untuk menguatkan sambungan. Untuk bagian bawahnya kita dapat blok lalu copy. Kemudian kita juga dapat membuat plat dan baut yang sama, namun untuk sambungan pada kaki kuda-kuda dan balok tarik. Kita dapat membuat garis bantu, kemudian di offset sejauh 20
cm atau 200 mm, blok kembali dan pindahkan ke sini, putar lagi sejauh 30 derajat atau mengikuti garis bantu tersebut, lalu hapus bagian yang tidak dibutuhkan dan sesuaikan ukuran bautnya. Untuk membuat yang sisi satunya, kita dapat blok lalu mirror di sini. Enter. Jika sudah, berikutnya kita akan menambahkan baut pada balok pengunci. Kita dapat kembali menekan Ctrl 3, lalu pilih Associate Bolt. Kemudian rotate baut menghadap ke bawah. Kemudian karena ukurannya kurang, maka kita bisa cermin, lalu tarik ke bawah dan sesuaikan ukurannya sesuai tinggi balok pengunci dan balok tarik. Kemudian kita dapat blok baut atas bawah, kemudian copy dengan jarak 90, kemudian jarak berikutnya 180. Untuk bagian yang sebelah kanan, kita dapat blok bagian sebelah kiri, kemudian kita mirror. Pilih di sini, lalu enter. Setelah plat strip dengan baut, kemudian baut pengunci, berikutnya adalah kita akan membuat angkur. Dengan kembali menekan tombol Ctrl 3, lalu pilih tab mechanical dan pilih anchor, maka kita langsung dapat mengubah posisi dan ukuran angkur seperti yang kita inginkan. Untuk angkur di sebelah bagian kanan, kita dapat blok angkur, kemudian mirror, kemudian pilih titik tengah di sini, lalu enter. Berikutnya, kita akan membuat balok gapit dengan ukuran yang sama, yaitu 80 x 120 mm. Dalam hal ini, yang terlihat adalah tampak tinggi 120 mm. Panjangnya menyesuaikan dengan titik sambung di sebelah kanan dan titik sambung di sebelah kiri. Jika posisi sudah sesuai, kita dapat menambahkan baut untuk mengeratkannya di tengah, di sisi kanan dan kiri dengan cara mengcopy salah satu bagian. Lalu paste di titik tengah, kanan dan kiri. Dilanjutkan dengan membuat bubungan. Kita dapat menarik garis di sini 2 buah. Kemudian kita dapat mirror agar mendapat sisi yang sama. Setelah itu, kita dapat menutupnya agar melingkar menggunakan perintah fillet. Berikutnya, kita dapat memberi hatch kayu pada beberapa bagian berikut, seperti permukaan balok tembok yang menggunakan skala 10 agar terlihat garis-garis, kemudian gording
balok nok. Beri hatch pula pada bagian bubungan untuk beton. Lalu, langkah berikutnya, kita dapat membuat labeling atau keterangan menggunakan multileader. Buatlah keterangan di setiap bagian dari atap kuda-kuda kayu ini. Jika sudah lengkap seperti ini, maka kita dapat blok, kemudian copy, pilih titik copy, seret ke bawah, lalu enter. Kemudian kita dapat menghapus bagian di luar lingkaran. Lingkaran-lingkaran tersebut adalah bagian detail yang akan diperbesar di bawah. Jika sudah, rapihkan kembali posisi lingkaran. Usahakan sejajar agar dapat terlihat jelas. Baik, selesai sudah video tutorial kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Wassalamualaikum.